Anwar Hafiz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 5, Kepala Basarnas dan Kepala BMKG beserta seluruh jajaran yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya dalami terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan tadi. Yang pertama kepada Kepala Basarnas. Yang pertama, kita tahu persis bahwa dampak dari automatic adjustment itu begitu besar ya. Kita lihat pemaparannya tadi. Saya ingin bertanya Pak, apa automatic adjustment ini tidak mengurangi semangat dan kinerja Bapak di lapangan gitu. Saya juga melihat tadi pemaparan Bapak bahwa Basarnas ini peringkat keempat dunia. Saya tidak tahu dari sisi apa tadi itu. Kalau saya melihat penilaian ini berarti soal anggaran ini kayaknya tidak ada masalah buat Basarnas. Karena bisa memperoleh predikat yang luar biasa. Itu kan tidak mungkin ada predikat itu kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan tentunya. Nah oleh karena itu sekali lagi saya melihat di lapangan bahwa kuantitas kegiatan Basarnas ini walaupun kecil tapi ada di mana-mana. Nah kita berharap bahwa ke depan, saya juga tidak terlalu paham ya soal sistem penganggaran negara kita ini. Dengan adanya automatic adjustment itu, ini gimana sebetulnya? Saya melihat ini potret perencanaan keuangan negara yang saya kayaknya perlu dikoreksi ke depan ini. Karena kalau ini terus kita lakukan, maka kita semua baru memprediksi. Kita sama dengan memberikan gula-gula, tapi gula-gulanya tidak ada. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada gimana kinerja kelembagaan di lapangan. Saya ambil contoh kecil Pak. Ini biasa juga kita alami di daerah. Sistem penganggaran ini karena memang kebutuhan rakyat dengan ketersediaan anggaran itu sangat tidak berimbang. Kebutuhan rakyat lari 100, sementara anggaran kita cuma lari 50. Kepala negara, kepala daerah semua pusing pikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rakyat yang begitu besar sementara anggaran terbatas. Tapi mungkin sebaiknya ini saran saya, bahwa negara dalam mengelola ini kan kita kembali kepada tujuan kita bernegara. Hanya ada dua sebetulnya tugas negara. Tugas pemerintah yang pokok, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Prosperity dan security. Cuma itu tugasnya pemerintah sesungguhnya. Nah tugas kesejahteraan, tugas keamanan ini yang paling penting. Ini salah satu bagian melindungi segenap rakyat Indonesia. Nah apakah dalam sistem perencanaan kita ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah ini dalam perencanaan, dalam rapat-rapat perencanaan dengan Menteri Keuangan, hal-hal yang sangat prinsip buat masyarakat ini disampaikan kepada Menteri Keuangan itu, sehingga hal-hal seperti misalnya soal sosialisasi tadi, soal pelatihan Basarnas, tim SAR kita itu kan sangat penting sebetulnya. Apalagi dengan kondisi anomali cuaca, iklim Indonesia yang berubah-ubah hari-hari ini. Ini butuh sebenarnya kesiapsiagaan kita dalam rangka melindungi nyawa rakyat kita ini. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah dalam setiap rapat-rapat anggaran di kementerian lembaga atau dalam rapat-rapat terbatas, hal-hal yang penting bagi rakyat ini disampaikan kepada Presiden. Supaya Presiden juga tahu persis bahwa ini sangat dibutuhkan oleh rakyat, jangan dipotong-potong.
Jangan dikurang-kurangi hal-hal yang menjadi kebutuhan rakyat. Apalagi ini keselamatan rakyat. Ini hal nomor satu menurut saya, keselamatan rakyat kita penting di atas segalanya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang menggelitik saya, karena setiap kita rapat di sini ini kayak momok itu, AA itu. Nah, jadi ini satu. Nah yang kedua Pak, satu saya lihat tadi di pemaparan Bapak, banyak sekali daerah-daerah yang sudah mendapatkan anggaran. Saya tidak melihat tadi Sulawesi Tengah Pak. Padahal Sulawesi Tengah itu kita tahu juga adalah daerah yang sangat-sangat, kalau saya bilang Sulawesi Tengah itu daerah disaster Pak daerahnya. Nah oleh karena itu saya tidak tahu tadi apakah sudah ada atau belum, tapi saya baca-baca tadi dalam pemaparan Bapak tidak ada di situ menyebut, padahal daerah kami itu satu sangat strategi juga Pak, berhadapan dengan IKN yang ke depan lagi daya dukung dari daerah itu sangat besar untuk menghubungkan timur dan IKN kita. Nah itu yang sangat penting menurut saya Pak dari Basarnas. Yang lainnya sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Basarnas, karena memang kita lihat di lapangan setiap ada insiden pasti baju orange ini yang ada di lapangan. Itu yang saya lihat, saya saksikan di setiap kejadian-kejadian yang ada. Nah kemudian kepada Ibu Profesor, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, soal edukasi tentang aplikasi dari BMKG itu sendiri. Disinyalir Ibu, di luar ini masyarakat juga banyak aplikasi-aplikasi lain ya, di luar aplikasi resmi dari BMKG. Nah saya sangat berharap Ibu sosialisasi ini yang perlu diperbanyak ya. Jadi saya sekali lagi berharap Ibu memperjuangkan itu, disampaikanlah. Kalau rapat-rapat terbatas ini mungkin sudah harus disampaikan ke Presiden langsung Ibu, hal-hal yang begini, supaya Bapak Presiden tahu sehingga bisa menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Bappenas, supaya kebutuhan rakyat seperti ini jangan dipangkas-pangkas, jangan di kode-kode AA itu lagi ya. Nanti rakyat kita hihihi nanti di belakang kalau AA terus semua anggaran yang penting buat mereka. Nah itu, jadi saya berharap ini diperluas edukasinya, karena tadi itu banyak aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi resmi BMKG. Apakah Ibu tahu juga itu di luar atau gimana? Ya tahu. Nah ini makanya solusinya harus banyak edukasi tentang aplikasi resmi BMKG. Yang kedua, tadi sekali lagi ini saya lihat frekuensi grafik ya dari tahun berapa 2015 naik terus ini soal sekolah lapang. Nah, tapi di 2024 sekali lagi langsung anjlok. Sebabnya kembali lagi AA. Nah kalau ini terus gimana, padahal harusnya kami berharap sekolah lapang ini harus tinggi, semakin tinggi. Ini rakyat kita sekarang coba, disadari atau tidak rakyat kita ini sudah mulai cerdas Pak, sudah sangat cerdas. Mereka juga butuh, sudah mengikuti aplikasi macam-macam, sudah hidupnya juga sudah IT semua rakyat kita, biar petani-petani itu, biar masyarakat kita di bawah yang kita anggap tidak memahami itu. Nah oleh karena itu saya sangat berharap kiranya sekolah lapang ini harus diperbanyak. Ibu tidak usah terlalu banyak program lain-lain, kalau bisa perbanyak ini sekolah lapang, karena rakyat kita butuh edukasi itu. Mereka perlu tahu, kalau rakyat kita tahu kita tidak susah sebetulnya. Tadi Ibu katakan bahwa kenapa masyarakat kita sudah ada aplikasi, sudah keluar, informasi sudah disampaikan kemana-mana, tapi akhirnya masih banyak yang korban. Karena apa? Rakyat kita tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah kejadian itu. Ini karena apa? Kurangnya sosialisasi. Mungkin ini bisa Ibu saya sarankan kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah, supaya di APBD daerah itu bisa dibantu dengan anggaran ini, karena ini sangat penting.
Ya, sudah tiba saatnya rakyat kita ini harus memang mereka paham. Kalau rakyat paham, tidak ada yang susah. Ya. Tidak ada yang susah, tidak perlu masyarakat, pemerintah terlalu pusing mengurusi, tapi mereka yang penting paham. Informasi dari kita nyambung dengan apa yang harus mereka lakukan ketika kejadian itu. Maka solusinya adalah sekolah lapang. Yang kedua, sekolah lapang dalam nilai ekonomis juga sangat besar. Petani kita, nelayan kita sangat membutuhkan sekolah lapang ini. Sehingga mereka bisa mengetahui, meningkatkan produksi mereka juga tergantung dari informasi cuaca yang ada. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya realisasi anggaran saya lihat 2023 saya kira 95% cukup besar, Ibu, cukup tinggi. Nah, yang meskipun demikian saya ingin bertanya, kalau bisa sisa anggaran itu, Bu, mendingan itu dibawa ke menambah sekolah lapang biar lebih banyak lagi. Saya kira itu saran-saran saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.